Enak rek. Enak. Ini jambunya Yai Alwi. Yai Alwi itu kakek saya. Itu sana itu ngambil sama Cak Rus tadi. Tentunya saya masih ingat apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW bahwa siapa sih yang dikatakan orang yang utama itu? Siapa orang mukmin yang utama itu? Yaitu seseorang ketika dibutuhkan dia memberikan manfaat. Ataupun ketika tidak dibutuhkan ya, katakan tidak dibutuhkan, dia bisa mengkayakan dirinya untuk selalu berekspresi dalam kemanfaatan. Tanpa harus diucapkan. Karena apa? Menyampaikan ilmu kan juga tidak harus disampaikan saja, Bisa dengan bentuk bil-fi'li, dengan taulatan yang baik, memberikan contoh, sodako, sholat berjamaah. Orang yang ilmunya banyak, meskipun tidak dibutuhkan, tetap dia eksis dalam kehidupannya. Itu orang yang berilmu, keuntungannya seperti itu. Jadi jangan menunggu masyarakat membutuhkan ya. Namanya kan ya Pak, ilmu yang bersodako jariah. Berarti bagaimana cara kita mengamalkannya? Jadi tidak menunggu tetangganya suruh mengamalkan ilmunya katanya. Oh, ini maksudnya. Ini penting sekali ya. Mungkin afdhalun nasi al-mu'min al-alim alladhi inihtija ilahi nafa'a. Jadi manusia terbaik adalah orang mukmin yang berilmu, yang apabila dibutuhkan dia memberi manfaat. Dan apabila tidak dibutuhkan, nah langsung sih, apabila tidak dibutuhkan, maka dia mencukupi dirinya sendiri. Maksudnya dia tetap eksis. Tetap mengamalkan ilmunya, memberikan manfaat. Walaupun tidak dengan ucapan. Meskipun orang itu tidak tahu kalau orang itu sangat mempengaruhi dalam keselamatan kita bersama. Kan ada orang itu diam, tapi itu sebenarnya itu manfaat mengamalkan kita. Ilmunya. Iya, mengamalkan ilmunya. Jadi untuk para pemirsa, ketika ada persepsi yang mengatakan gak perlu ilmu itu diamalkan, salah ya. Salah sekali. Ilmu itu ketika pasti. Punya ilmu yang baik itu kita harus amalkan. Nah, kita sama dengan membiarkan kebatilan. Kita kan juga ingin hidup bahagia dunia akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma, dunia akhirat kepingin bahagia harus dengan ilmu. Ilmu penting sekali, Maka dimanapun kita berada, sampaikan ilmu itu. Berikan contoh yang terbaik agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Ini berarti apa yang pernah dikatakan Cak Rus, saya masih ingat sekali, berarti sebuah kebaikan itu harus dilihatkan sebenarnya. Oh iya. Ini ada stereotip masyarakat yang mengatakan kebaikan itu gak usah ditutupno, pamer, ria. Tapi kalau menurut Cak Rus, kebaikan itu harus ditunjukkan. Malah harus diumumkan, dimaklumatkan. Karena di zaman sekarang Cak Rus, itu banyak sekali Cak Rus, konten-konten yang pamer mobil lah, pamer uang di ATM, pamer ini. Justru yang ilmu-ilmu yang bermanfaat ini malah disembunyikan. Lah menurut jenengan pripun ya? Kamu sakit, ya. Ginjal sakit, batu ginjal itu beda. Dokternya juga berbeda. Alangkah senangnya ketika seseorang itu menulis, ini loh dokter spesial jantung. Kan lebih spesifik, lebih jelas. Orang lebih tenang ya. Iya kan, itu memaklumatkan, memberitahukan, mengabarkan secara benar. Oh, Afif Fikri adalah ahli dalam bidang seni, katakan gitu, Ini dalam bidang tasawuf, ini bidang fikih. Harus ditunjukkan. Bukan berarti riak, Bukan. Sangat dibutuhkan, Viv. Kenapa seorang dokter aja berani? Ketika kita menyampaikan ilmu gak berani. Kenapa yang bidang lain mboten berani? Kalau riak itu urusannya kan kita dengan Allah. Manusia gak bisa menebak. Orang bisa mengira itu ria, padahal Allah tidak mengatakan ria. Orang itu bisa mengatakan orang ini tidak ria, tapi Allah mengatakan kamu ria, kamu pamer. Jadi urusan pamer, ria itu adalah hati. Hati yang tahu hanyalah satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan mengetahui. Karena itu ada di hatinya. Ria napa mboten. Itu urusan pengeran. Tak bisa manusia menebak. Itu sangat
dalam sekali apa yang dikatakan oleh Cak Rus. Jadi artinya sebuah kebaikan itu jangan diukur riaknya dulu kalau ditunjukkan. Tapi bagaimana kita meyakinkan ke masyarakat ini. Menyampaikan dulu, mengamalkan dulu, jangan ngomong riak dulu. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Ya, nanti insya Allah sambil berjalan nanti Allah akan membimbing kita. Karena mungkin ada beberapa banyak Cak Rus yang saya alami ya Rus. Itu ada orang yang paham tapi ketika ditanya tidak mau menunjukkan ya Rus. Nah kalau menurut saya itu malah sangat berbahaya sekali. Kalau dia tidak mau menunjukkan kepada orang yang tidak paham tadi, orang yang tidak paham tanya ke orang yang tidak, yang bukan ahlinya. Yang bukan ahli ya malah jadinya gimana nanti? Meleset. Malah sesat menyesatkan. Kemudian membiarkan dalam kemungkaran. Nah, ya, kemungkaran itu akan berbahaya untuk kita sendiri. Untuk orang banyak. Jadi kita gak boleh diam. Makanya orang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, Allah sangat cinta kepadanya. Bahkan Rasulullah mengatakan derajatnya orang yang mendekati derajatnya para nabi. Itu sopo wi. Ono uang derajate sampai mendekati derajatnya para nabi. Nabi luar biasa dah. Luar biasa ya. Akrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Wong sing duweni ilmu ambek wong sing gelem berjuang belo agamane Gusti Allah. Nah, ini adalah sebuah dasar untuk kita semua. Makanya jangan putus asa. Kalau kita ahli dalam bidang ilmu yang memberikan kebaikan, harus ditunjukkan. Ya? Ditunjukkan. Makanya Rasulullah itu dalam kitab Muftarul Ahadits, ya, saya pernah membaca itu, siapa sih orang yang paling benci pada orang alim itu? Orang benci kepada orang alim? Ya, siapa sih? Orang alim itu orang yang berilmu tadi. Berilmu tadi. Satu adalah dari keluarganya sendiri. Yang kedua adalah dari tetangga-tetangganya. Malah dari keluarga. Malah orang yang terdekat itu, ngapunten Viv ya. Ngapunten, bukan kita, tidak semuanya Viv ya. Hadis ini. Jadi justru orang-orang yang dekat dengan kita inilah yang membenci orang-orang yang mempunyai ilmu. Kenapa Viv? Kenapa orang alim itu pastinya mengajak dalam kebaikan. Lah wong nek dijak nang kapian iku apa to enteng ayo. Berat sekali. Makanya aku enggak seneng. Diejek sok suci lah. Sok suci lah, sok ngerti lah. Koyok-koyok pinter-pinter dewi dan sebagainya. Ini menurut kita loh ya. Mudah-mudahan tidak ada. Insya Allah banyak yang suka, banyak yang mendukung dalam kebaikan itu.